Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih dengan aku, Minasya, dengan Misi 1323050 dari kelas D Manajemen Perancaran Angkatan 2023. Di sini aku mau jelasin ke teman materi tentang direct marketing strategy. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu direct marketing practice? Nah, direct marketing practice sendiri merupakan pendekatan pemasaran yang menargetkan konsumen secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga atau media massa tradisional. Jadi, ini tuh komunikasi langsung untuk pelanggan bisa face-to-face dan eh, baik sudah ada calon pelanggan maupun untuk menawarkan produk atau layanan untuk mendapatkan konsumen. Jadi namanya aja direct gitu. Jadi pemasaran langsung. Nah, kita lanjut ke materi gitu. Oke. Nah, di sini ada em, ada marketing dibagi menjadi dua berdasarkan pendekatan waktu. Jadi tuh di sini tuh banyak sekali ya di sisi satu itu dibagi banyak. Nah di sini aku hanya merangkumnya dua aja. Yang pertama itu ada long term marketing scheme. Long term marketing scheme ini apa sih? Nah long term marketing scheme ini eh, merupakan marketing jangka panjang. Jadi itu berfokus pada pembangunan merek, hubungan pelanggan yang berkelanjutan, dan tujuannya untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis dan jangka waktu yang lebih lama. Biasanya sih minimal 3 tahun ya. Nah, ciri dan aktivitas dalam long term marketing ya, meliputi pertama, brand building. Ya pastinya kita harus membangun citra merek dong, identitas merek agar pelanggan itu makin loyal gitu loh ke brand kita. Ini ada relationship building, yaitu menciptakan koneksi emosional kepercayaan dengan melalui konten-konten media sosial dan layanan pelanggan. Jadi kayak eh, caranya untuk meningkatkan relationship itu dengan cara menciptakan emosional dengan pelanggan gitu. Jadi kan pelanggan pasti dia akan ingat terus gitu loh sama brand kita. Nah, terus yang ketiga itu ada value proposition. Value proposition itu menunjukkan nilai dan misi dari kita nih. Jadi kayak layanan kita sih sebenarnya mau kayak gimana sih dan produknya kayak gimana. Yang keempat itu adalah sustainability. Sustainability ini fokus pada hasil dan tahan lama berkelanjutan seperti reputasi merek, pendapatan yang stabil, citra merek, dan yang kelima itu strategi. Strategi itu biasanya tuh meliputi konten marketing, SEO, SEO itu search engine optimization, search engine optimization. Terus ada sosial media engagement, jadi kayak strategi kita untuk menarik apa menarik pelanggan itu gimana sih gitu. Ada influencer partnership. Oh kita tuh melakukan influencer partnership gitu. Kita menggait sebuah influencer untuk mempromosikan brand kita. Terus ada juga program loyalitas pelanggan. Jadi kayak misal aku nih udah apa ya, udah eh, apa namanya itu aku udah berlangganan nih sama satu brand. Nanti biasanya tuh kita dapat loyalitas dari pelanggan gitu. Terus ada reachability. Reachability ini mengukur keberhasilan dengan metrik seperti brand awareness, retensi pelanggan, customer lifetime value, yang biasanya tuh sulit terjadi dalam waktu singkat karena reachability ini kan kayak menghitung ya, jadi menghitung atau mengukur. Jadi kita harus tahu dulu pelanggan ini udah sampai mana sih um, memakai brand kita. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah long term marketing yang membutuhkan kesabaran. Jadi namanya aja long term, itu kan jangka panjang gitu. Jadi butuh konsistensi dan butuh kesabaran karena hasilnya tuh nggak mungkin instan gitu. Kita tiba-tiba bisa gitu nggak instan gitu. Karena kita harus punya kondisi yang kuat dulu.
untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang kedua itu pasti kalau ada jangka pasti ada jangka pendek dong gitu kan. Nah ini di sini ada short term marketing strategy. Short term marketing strategy ini berbalik dari long term gitu. Short term ini biasanya tuh berfokus pada hasil yang cepat dengan target jangka pendek seperti peningkatan penjualan, lead generation dalam waktu yang singkat. Biasanya tuh kayak namanya aja lah short term gitu. Short term tuh pendek ya. Terus dengan ini tuh biasanya melibatkan namanya iklan yang berbayar kan. Kalau kita pasang iklan berbayar itu kan biasanya berat banget ya sepertinya. Terus kalau masih waktu terbatas kayak lima gitu kan, tanggal kembar atau bulan kembar gitu. Terus diskon kayak misal aku beli beli satu itu diskon 20% misal hari pendidikan nasional gitu. Terus ada aktivitas pemasaran yang memberikan hasil langsung gitu. Jadi sama aja pas yang gitu tapi jangka pendek. Next, nah di sini ada gimana sih cara mempertahankan pelanggan. Ini kan penting banget ya sebagai seorang marketer kita tuh harus tahu nih cara mempertahankan pelanggan. Yang pertama itu tawarkan produk yang berkualitas. Bagaimana mungkin pelanggan mau loyal ke kita sedangkan barang kita aja kayak barang-barang jelas, barang-barang yang bener-bener murah gitu loh, nggak berkualitas itu kan nggak banget ya, pasti pelanggan akan kayak cukup sekali aku beli bisa aku nggak beli lagi. Nah yang kedua ciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Jadi kayak kita sebagai marketer itu gimana sih kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan tuh merasa kayak di treat dengan baik gitu loh, kayak oh aku kalau beli sepatu di sana uh, penjualnya tuh baik ya, penjualnya tuh kayak humble, penjualnya tuh ke apa ya, ke menarik itu kalau kita tanya tuh langsung dijawab gitu kan, pasti pelanggan akan ngerasain di treat lebih baik gitu loh. Nah yang kedua itu memberikan diskon, yang ketiga itu memberikan diskon hadiah dan program loyalty. Artinya tuh kayak kita kita ngasih diskon nih ke teman-teman pelanggan gitu biar mereka tuh balik lagi gitu. Misal, oh promo member gitu pasti mereka kan tertarik ya untuk join daftar member gitu. Jadi, oh kalau aku daftar member nanti aku dapat diskon 100.000 gitu. Ya udah pasti dia akan melakukan itu. Dan kita juga sebagai marketer yang baik kita harus punya program loyalitas agar pelanggan itu baik lagi ke kita. Nah, yang keempat itu bangun komunikasi rutin dan personal. Biasanya tuh join komunikasinya teratur dengan pelanggan melalui email, kan ada email email marketing kan. Itu kan itu namanya komunikasi langsung gitu. Terus ada konteks atau medsos itu kan yang menyampaikan informasi seputar produk terbaru gitu. Kayak kita tuh invite mereka pelanggan itu ke broadcast kita di Instagram atau di channel kita di gitu agar mereka tuh kayak tahu juga loh bahwa kita tuh brand aktif gitu kan. Dan pelanggan kan juga pasti kan kalau dia tertarik pasti kan um, lihat kok gitu. Nah terus kita meminta tanggapan atau feedback ke pelanggan gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengumpulkan kayak survei, kuesioner, atau tanya jawab. Nah, paling sering yang digunakan itu kita buka sesi Q&A uh, di Instagram story gitu. Biasanya kan di situ tuh kayak bener-bener pelanggan tuh antusias untuk ikut Q&A. Nah bisa jadi kita masukin gitu nih kayak giveaway di situ di Instagram story Q&A itu. Terus kita juga harus menunjukkan keserius kita bahwa feedback dari pelanggan itu sangat-sangat berarti kayak misal ada pelanggan tuh ngomong lebih bagus brandnya itu warnanya tuh soft gitu ya udah kita masukin tuh feedback pelanggan kita untuk produk baru agar pelanggan tuh makin loyal ke kita. Terus yang keenam tawarkan opsi berlangganan gitu. Jadi
bisa kita lihat nih di Spotify, teman-teman ada yang pengguna Spotify ya. Nah, di Spotify itu kan pasti ada fitur advertise tentang kayak misal pengguna gratisan gitu pasti ada muncul gabung yuk daftar sekarang ketuk banner untuk melanjutkan kerja Spotify Premium gitu. Nah itu tuh bisa banget dimasukin ke opsi berlangganan agar pelanggan tuh kayak lebih sering berlangganan ke kita dan terus meningkatkan transaksi secara rutin dan meningkatkan loyalitas jangka panjang dan ini tuh sangat-sangat itu sih sangat penting sangat apa ya bukan penting sih lebih ke harusnya pelanggan tuh melakukan yang pelangganan agar kita tuh punya apa pelanggan jangka panjang gitu. Nah terus di sini gunakan S gunakan CLM atau Customer Relationship Management. Nah ini tuh manfaat teknologi secara M itu untuk mengelola data pelanggan, melacak interaksi dan memberikan layanan yang lebih personal dan terarah gitu. CRM sendiri membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas retensi. Biasanya tuh kita perusahaan itu punya data histori dari pelanggan dan itu bisa kita acukan sebagai acuan untuk meningkatkan atau mempertahankan pelanggan. Nah, yang ke yang ketujuh itu evaluasi tingkat kepuasan secara berkala. Ini kita tuh harus melakukan survei kepuasan kayak terkait performa kita, terkait layanan dan pengalaman pelanggan. Ini untuk digunakan untuk evaluasi untuk menyusun strategi peningkatan yang tepat gitu. Jadi kan kita dapat evaluasi dari teman-teman pelanggan. Nah itu tuh bisa ningkatin gimana sih strategi apa yang cocok ke depan. Ini yang terakhir itu ciptakan hubungan yang personal dan emosional. Ini kayak misal momen penting untuk mereka ulang tahun, komunitas atau acara khusus dengan emosional itu bisa kita lebih ke personal customer gitu. Jadi kita kan ada hubungan emosional antara customer sama seller. Ya, penjual. Dan next, nah selanjutnya kita masuk ke materi media apa sih yang digunakan dalam direct marketing. Nah, yang paling pasti namanya aja sekarang kan kita hidup di dunia digital marketing. Di era digital. Nah, di era digital sendiri pasti ya kita butuh telepon dong. Telepon itu kan penting banget ya, telepon telepon. Nah, telepon ini bisa masuk di WhatsApp, bisa dimasuk di Telegram, sama juga dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada email. Email tuh email marketing gitu kan. Itu penting banget sih karena email itu kan siapa sih yang nggak punya email gitu pasti biasanya personalisasi itu maksudnya di email marketing. Terus ada surat pos, terus ada SMS atau pesan instan ini biasanya ini yang banget sih kayak nikmati keseruannya untuk pengguna uh, pengguna marketing pengguna marketing pengguna baru gitu. Terus media sosial atau chat itu bisa di Instagram, TikTok, Facebook, uh, Twitter, or, LinkedIn. Nah, itu. Nah, ini brosur atau katalog langsung ke tangan pelanggan. Jadi bisa kita buka dari um, mall itu kan kita bisa nyebar brosur atau katalog langsung ke tangan pelanggan. Nah, nah cara ketiga direct marketing. Langkah-langkah. Pertama, identifikasi target pasar. Nah, kita harus identifikasi dulu nih, target kita tuh siapa dan mau kemana. Kedua, menentukan segmen pelanggan yang paling potensial dan relevan. Kita harus nentuin dulu kira-kira pelanggan ini tuh yang paling paling potensial tuh yang mana gitu. Terus membuat pesan personal yang menarik itu bisa dimasuk di email marketing gitu. Atau direct email marketing.
Nah, pesan harus jelas, singkat, dan mengandung call to action. Jadi kayak biar pelanggan tuh langsung sekali baca tuh sama tertarik gitu loh kayak ya dapatkan promo khusus hari ini, misal hari pendidikan nasional itu kan pelanggan tuh wah, wah ini tanggal dua nih, jadi sih aku beli aja gitu. Tapi pelanggan tertarik karena mengandung call to action gitu. Terus pengiriman pesan itu bisa melalui email, ya kan email kan, email marketing, telepon, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, mengajak pelanggan untuk bertindak CTA. Nah, ini tadi kayak pelanggan tuh apa ya, action gitu loh. Terus kayak klik di sini, telepon sales, balas email, isi formulir, dan sebagainya. Terus menerima dan menanggapi respon pelanggan gitu. Bagaimana mungkin kita mau sukses di daerah marketing dengan kita aja flores. Masa sih kayak kita mau misal aku mau beli sebuah brand, aku mau beli gitu. Terus kayak sellernya kayak bener-bener um, flores. Siapa yang mau beli? Itu nggak mungkin ya. Jadi harus kita mungkin tuh sebagai seller responnya cepat gitu biar pelanggan tuh nggak segera kabur. Terus evaluasi analisis hasil itu yang kayak tadi itu pakai survei biar dia tahu gitu loh kampanye kampanye berikutnya tuh kita mau ke arah mana gitu dan pelanggan tuh lebih tertarik yang gimana. Nah, nah sekarang kita masuk di materi um, kita masuk di materi ini. What do customer value in the relationship? Gimana sih cara untuk membangun nilai di sebuah hubungan terhadap terhadap konsumen gitu, pelanggan. Nah, yang pertama itu produk bagus dengan harga wajar. Tidak semua pelanggan menginginkan harga rendah. Jadi kayak nggak semua pelanggan itu dia tuh memilih untuk dapat harga rendah, tapi produknya bagus. Ada juga pelanggan yang memilih kualitas gitu. Nah, yang kedua itu kenyamanan dan kemudahan akses ingin dapat mereka hubungi dengan cepat dan mudah. Jadi pelanggan itu um, pengennya tuh yang cepet, mudah, gampang gitu kan. Gak ribet, gak harus klik 2 kali. Pelanggan tuh pengen instan kan. Apalagi warga Konoha itu kan serba instan. Nah itu yang ketiga itu pemecahan masalah yang efektif dan serta respon yang cepat. Simpati terhadap pertanyaan. Pelanggan itu sangat penting. Jadi gimana mungkin salarnya aja selaras gitu. Bagaimana mungkin pelanggan tertarik gitu kan. Nah, yang berikutnya itu status istimewa sebagai pelanggan yang dikenal. Mereka tuh kayak ingin dikenali saat menelpon. Jadi kayak misal aku nelpon sama customer aku. Nah, aku harus nyebut namanya dia. Dan itu salah satu tips untuk customer tuh merasa dihargai gitu. Oh, dia tahu nama aku nih gitu kan. Aku merasa kayak, oh, agak senang gitu loh. Nah, kontak dan komunikasi yang tepat tidak ingin memborbardir dengan surat atau panggilan telepon yang tidak relevan. Jadi, sorry. Pelanggan tuh kayak, pelanggan tuh kayak nggak usah spam chat, nggak usah telepon terus gitu. Pelanggan tuh kayak, ya nggak sering, tapi nggak, apa ya, nggak, ya pokoknya nggak sesering itu gitu. Terus antisipasi kebutuhan mereka disebut proaktif. Nah, kayak ini tuh merupakan aspek utama manajemen. Nah, nah, design on the best ini, jadi kayak time. Nah, ini waktu yang terbaik untuk kita mengenal nih waktu. Kayak kita harus, yang pertama tuh, kita harus meluangkan waktu untuk menentukan waktu yang tepat untuk setiap individu. Jadi kan setiap individu itu kan buka HP-nya tuh di jam yang berbeda ya. Ada yang di jam habis kerja, ada yang pagi-pagi udah buka. Nah, itu kita harus tahu nih, individu tuh lebih ke jam berapa sih agar tepat sasaran gitu. Nah, kita juga mengetahui waktu yang tepat lebih mudah untuk mendapatkan secara spesifik dengan kemungkinan besar juga lebih produktif. Kita kan harus tahu dulu nih, oh customer tuh ternyata dominan habis habis jam 7 malam sampai
jam 11 itu mereka aktif-aktifnya buka HP gitu. Nah itu bisa tuh kita tahu spesifiknya. Terus dalam pemasaran bisnis ke bisnis itu biasanya tuh waktunya sangat produktif pada akhir tahun ketika sangat sangat sering ada anggaran. Kan biasanya orang-orang tuh kalau akhir tahun itu kan banyak ya, yang karena dapat pinjaman itu juga kan. Nah pengaturan waktu juga penting di tingkat mikro. Pengaturan waktu penyampaian pesan pelengkap dapat diuji dan direncanakan untuk mencapai respon yang optimal. Ya. Nah ini customer analysis. Nah ini caranya untuk menganalisis yang pertama itu kita dapat menganalisis pelanggan terbaik kita dengan bisnis seperti apa yang mereka inginkan dan gimana mereka tinggal, terus bagaimana mereka mempelajari dan lain. Nah menurut hmm, menurut prinsip Pareto atau aturan aturan ini 80/20 itu 80% pendapatan atau laba biasanya itu berasal dari pelanggan gitu. Tujuan pemasaran langsung adalah mengidentifikasi 20% untuk profil mereka lalu menggunakan pelanggan atau prospek lain yang mempunyai karakter yang sama. Gitu. Nah, oke, tadi ada iklan bentar. Nah, ini di sini tuh ada the marketing communication plan. Nah, gimana sih merencanakan komunikasi pemasaran? Nah, yang pertama, ini merupakan dasar untuk mencapai perkiraan dan memaksimalkan bisnis dari kelompok pelanggan yang paling menguntungkan dan dengan demikian memaksimalkan sumber daya gitu. Gerakan utama merupakan ini tuh budget. Budget merupakan poin pertama gitu. Dan bagaimana mungkin kita mau melakukan komunikasi sama customer dengan kita nggak punya budget gitu. Terus kita harus mengidentifikasi juga terkait keuntungan yang didapatkan dari setiap aktivitas. Jadi kita bisa melakukan forecast terlebih dahulu. Kita melakukan promosi kepada pelanggan tuh dapat kira-kira dapat keuntungan berapa gitu. Nah ini merupakan strategi alternatif untuk mendirikan bisnis yang diciptakan oleh masing-masing strategi gitu. Jadi sebagai acuan gitu untuk melakukan communication plan. Nah, selanjutnya the campaign planning rencana untuk kampanye, proses rencana kampanye. Nah, yang pertama itu tentukan tujuannya dulu. Dimana mungkin kita mau melakukan campaign, sedangkan kita nggak punya tujuan, kita nggak punya target. Yang kedua, satu tahap atau dua gitu. Kita mau lakuin langsung satu sampai selesai atau dua tahap gitu. Yang ketiga itu ada identifikasi target audiens dan tempat untuk menemukannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu target audiensnya tuh kayak gimana, terus cara kita untuk menemukan kayak gimana, terus select the general communication approach. Pilih pendekatan komunikasi yang umum gitu. Karena kalau biasanya tuh pelanggan tuh kan yang pasti dia lebih suka yang umum kan, general gitu, pasti dia akan tertarik gitu. Terus tentukan waktu yang terbaik gitu. Kita harus menentukan dulu nih waktu yang terbaik untuk melakukan pendekatan kepada konsumen gitu. Terus kita harus juga membuat rangka rencana yang kreatif. Itu kayak kita ada planningnya dan lain sebagainya. Terus kita juga harus punya media buku, terus menghasilkan materi iklan. Iklannya itu kayak gimana sih gitu kan? Jadi iklan itu kayak gimana gitu. Dan kita harus juga mempersiapkan untuk menangani respon gitu. Kayak cara sebagai CS tuh untuk menanggapi sebuah pertanyaan dari konsumen itu gimana dan lain sebagainya. Terus sampaikan pesannya, kemudian message, terus mencatat rincian atau penekanan dan evaluasi, terus akuisisi dan atau responsi gitu. Nah, jadi teman-teman tadi udah materi terakhir. Jadi intinya tuh direct marketing itu salah satu pemasaran langsung kepada konsumen melalui satu tes dan
kita harus menentukan objektif dulu, menentukan target, menentukan strategi dan lain sebagainya. Sebenarnya direct marketing itu salah satu um, materi yang cukup apa ya, cukup mudah dipahami karena itu kan intinya pemasaran langsung sukses gitu, dan bagaimana cara kita untuk mengelola konsumen, mengelola forecasting, planning, and so on. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah menonton, dan aku ada pantun nih. Terjemahan hingga Peninsula, Startup, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.